Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukuri kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah selalu berkenan memberikan tambahan kenikmatan pada diri kita, baik tambahan dalam pengertian kuantitatif maupun kualitatif, dan kemudian kita bisa menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah untuk kemanfaatan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah, di masa pandemi ini ada beberapa keluhan yang datang dari para jamaah, utamanya ibu-ibu yang mengeluhkan tentang pendidikan yang sekarang ini tersendat atau terhambat karena kasus yang terjadi di seputar kita. Anak-anak mereka terhalang untuk pergi ke sekolah, sehingga mereka harus menggunakan laptop bapaknya, laptop kakaknya, laptop ibunya, atau minimal menggunakan HP yang tidak semua orang itu memiliki HP yang punya kualitas memadai atau punya kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Disinilah kemudian para ibu itu mulai resah dan gelisah karena anak-anak mereka ternyata tidak optimal di dalam menerima pelajaran, dan bahkan di antara anak-anak itu kesulitan untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh para gurunya, sementara bapak ibunya tidak semuanya bisa membantu untuk memahamkan anak-anaknya terhadap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para gurunya dari tempat di mana gurunya itu mengajar, yang tidak pernah mereka secara fisik bertemu dengan anak-anaknya. Nah, pengajaran online seperti ini secara kognitif saja menyulitkan anak untuk memahami, apalagi kalau kita bicara dalam ranah afektif dan kognitif. Tentu saja kesulitan itu semakin bisa dirasakan. Padahal proses pendidikan itu kan tidak hanya menuju pada proses pemahaman intelektual. Ada sesuatu yang harus diraih, terutama ketika ibu-ibu mengatakan bagaimana transformasi nilai itu bisa berjalan langsung, sementara anak-anak saya tidak pernah bertemu dengan gurunya. Ya, saya katakan kita bisa berpikir positif terhadap gejala yang seperti ini atau keadaan yang memang menyulitkan bagi orang tua untuk memberikan kesempatan pada anak-anaknya belajar dengan lebih baik, karena mereka tidak bertemu secara langsung dengan para guru, dan proses interaksi belajar yang seperti sekarang ini memang tidak seluruhnya ideal. Minimal ada sesuatu yang menurut saya itu perlu kita cermati untuk kita sikapi secara positif, bagaimana kita mengisi kekosongan yang terjadi pada ketika anak itu tidak bisa bertemu dengan gurunya dan juga teman-temannya secara fisik tentu saja, karena anak itu seringkali bertemu dengan temannya melalui media yang didesain oleh pakar IT melalui internet misalnya. Jadi dengan HP mereka bisa bertemu. Tetapi tentu saja tidak semuanya bisa begitu.
anak-anak kecil, apalagi anak-anak SD, apalagi anak-anak TK, apalagi anak-anaknya orang-orang yang tidak berkecukupan, itu tidak dengan mudah menggunakan HP atau apalagi laptop untuk berkomunikasi dengan para gurunya dan teman-temannya, karena tidak semuanya memiliki benda itu. Barang itu tidak semuanya dimiliki oleh mereka yang kebetulan menjadi anak-anaknya orang yang tidak berkecukupan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya justru memberikan satu arahan, minimal gagasan-gagasan yang mudah-mudahan bisa diterima. Bahwa proses pendidikan itu adalah sesuatu yang mengalir. Bahkan saya dulu pernah punya komunitas itu. Komunitas belajar tanpa batas, artinya tanpa sekat. Saya bisa mengajar dan bisa belajar tanpa harus ketemu dengan orang. Dan saya tidak harus belajar melalui guru saya secara formal menjadi guru. Bahkan saya bisa belajar dari saya siapapun dan apapun dan bisa mengajar pada siapapun dengan proses belajar mengajar yang tidak tersekat-sekat melalui sekolah. Nah, ini yang dulu pernah saya ceritakan. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh anak kecil, ya, anak usia 15 tahunan, yang berjudul Dunia Tanpa Sekolah, yang ditulis oleh salah seorang penulis yang diterbitkan oleh penerbit Reed, atau penerbit yang menjadi anak penerbit Mizan. Saya terinspirasi bahwa ternyata bagi anak-anak yang cerdas dan orang tua yang memahami arti penting pendidikan, ketika kita itu kesulitan atau mengalami hambatan untuk berinteraksi di sekolah dalam arti formal, kita bisa mendidik diri kita dan melalui proses pendidikan yang ada di luar sekolah itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita dapatkan dan bisa kita dapatkan di sekolah. Seorang guru juga bisa begitu, seorang anak juga bisa begitu, orang tua juga bisa begitu. Kita bisa melakukan proses interaksi pendidikan dimanapun dan kapanpun dengan siapapun. Dan ini yang selalu saya sampaikan, bahwa di dalam keluarga yang sadar tentang arti penting pendidikan, itu selalu ada kepedulian untuk saling mendidik. Bahkan saya katakan pendidikan untuk orang tua itu penting. Kalau kita bicara tentang bagaimana orang tua itu harus melalui proses pendidikan yang terus berlangsung untuk bisa menjadi orang tua yang baik ketika mendidik anak-anaknya, itu juga merupakan sesuatu yang tidak mungkin diabaikan oleh orang tua. Bahkan saya sering berkelakar, seorang suami itu pun perlu dididik untuk bisa menjadi suami yang baik. Istri juga begitu, bagaimana dia terus dididik melalui proses pendidikan yang berlanjutan untuk menjadi istri yang baik. Tidak harus pendidikan itu tertuju pada anak. Anak perlu dididik oleh orang tuanya, iya. Pendidiknya itu siapa? Orang tuanya, iya. Tetapi orang tua pun itu harus melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, yang pada saatnya memang dia harus selalu belajar untuk menjadi orang tua yang lama kelamaan akan menjadi semakin baik perannya menjadi orang tua karena proses pendidikan yang berkelanjutan itu. Dan ini yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, jangan sombong. Kita ini adalah manusia yang serba lemah dari sisi apapun, termasuk ketika kita bicara tentang kedewasaan kita. Umur kita yang sudah tua sekalipun itu tidak menjamin kita akan bisa bersikap dewasa. Bahkan saya punya teman seorang guru yang kebetulan dia itu juga psikolog. Dengan rendah hati dia mengatakan, saya ini selalu akan belajar Pak Musin untuk menjadi guru yang baik. Saya memang belajar ilmu yang namanya psikologi, tetapi tidak selamanya saya bisa matang secara kejiwaan dengan ilmu yang saya pelajari. Karena itu saya perlu berinteraksi dengan banyak orang untuk selalu belajar dan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Ini guru yang psikolog. Saya dulu memang pembaca setia majalah Anda, buku psikologi populer yang dulu pernah menjadi bagian dari
apa yang saya baca di masa saya menjadi mahasiswa. Dan saya banyak mendapatkan gagasan-gagasan penting dari majalah Anda itu. Demikian juga cerita saya kenapa saya tertarik pada fikih itu, karena saya itu membaca majalah-majalah fikih, termasuk majalah Risalah yang sangat populer itu. Saya membaca buku itu dan membaca majalah itu sampai pada buku-buku fikih yang standar yang kebetulan berbahasa Indonesia itu saya pelajari untuk saya pahami nalar fikih itu seperti apa, sehingga saya tertarik untuk belajar usul fikih. Dan pada saatnya saya mencoba menggali untuk memahami apa yang namanya usul fikih itu. Kemudian ketemu dengan mata kuliah yang lain ketika saya belajar di Fakultas Syariah, namanya kaidah kaidah fikih, qawaid fiqhiyah. Sehingga pada saatnya saya mengerti ternyata tidak mudah untuk menjadi orang yang mengerti fikih, itu tidak mudah, apalagi ketika kita bicara tentang ulama-ulama fikih yang punya kemampuan untuk berijtihad. Nah, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta ulama-ulama lain. Untuk menjadi orang seperti mereka itu tidak mudah. Mereka tidak hanya rajin menghafal tetapi juga punya kecerdasan yang luar biasa untuk menalar, sehingga istimbat yang mereka lakukan itu benar-benar menjadi sesuatu yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi belajar bagaimana mereka itu memahami teks Al-Quran dan Sunnah, bagaimana mereka itu kemudian mengeluarkan hukum dari hasil pembacaan mereka, dan kemudian bagaimana Imam Malik itu menggagas tentang arti penting maslahah mursalah, sampai kemudian berkembang menjadi konsep-konsep yang luar biasa, sampai kemudian ketika kita belajar tentang qiyas, dan pada saatnya puncaknya itu pada ketika saya belajar tentang nalar Imam Syafi'i tentang bagaimana qiyas itu seharusnya dipelajari. Ini menginspirasi saya untuk bisa mengerti arti penting pendidikan pada saat ketika kita itu berinteraksi dengan siapapun dalam konteks apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya akan mencoba untuk menelaah sebuah ayat yang oleh para ulama itu dijelaskan dengan penjelasan yang luar biasa, yaitu ayat yang terdapat pada surat At-Tahrim, tepatnya pada ayat ke-6. Yang pada saat saya itu membaca, saya memberi judul apa yang pernah saya ceramahkan dari ayat ini dengan judul menyoal tanggung jawab orang tua sebagai pendidik. Karena saya posisikan saya sebagai orang tua bagi anak-anak saya. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi penggalan kalimat ini itu saja sudah saya coba untuk saya pahami, dan saya mencoba untuk menelaah dengan seksama dari beberapa kitab tafsir yang sempat saya baca. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan kata-kata waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu membuat saya gemetar, karena rangkaian kalimat selanjutnya itu menceritakan tentang seperti apa kondisi neraka itu. Dan tentu saja bayangan saya langsung di akhirat kelak itu. Tetapi ketika saya membaca ulang, kata nar itu juga saya pahami dari sesuatu yang buruk ketika saya berada di dunia. Bagaimana ketika kita salah melakukan proses pendidikan, bisa jadi kita menjadi orang yang ada di alam yang tidak nyaman. Yang dalam istilahnya orang-orang Bali sebut dengan inferno. Inferno itu satu keadaan atau satu kondisi di mana kita itu berada pada situasi yang serba tidak nyaman. Berbeda dengan apa yang disebut dengan purgatorium.
itu adalah satu situasi dan kondisi yang membuat kita itu serba nyaman. Dan saya juga iseng-iseng gitu membaca tentang konsep paradise yang di dalam bahasa Latin disebut dengan paradiso. Itu ternyata berkaitan dengan sebuah istilah yang menceritakan tentang sesuatu yang serba nyaman. Di mana di dunia. Jadi kata paradiso itu tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang berada di akhirat. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita bicara nar dan jannah itu adalah dua kata yang berseberangan. Nar itu adalah sesuatu yang mengisahkan sesuatu yang serba menyengsarakan. Surga itu mengisahkan sesuatu yang serba menyenangkan. Nah, kalau kita bicara tentang akhirat, selesai. Artinya di akhirat nanti ada nar dan ada jannah. Tapi ketika kita belajar untuk lebih banyak memahami situasi dan kondisi di dunia, nar dan jannah itu kemudian saya pahami sebagai sesuatu yang berseberangan, di mana nar itu adalah sebuah kondisi, sebuah situasi, sebuah keadaan yang mengisyaratkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sementara jannah itu sebaliknya. Sehingga ketika ayat ini saya baca dan saya baca terjemahannya dengan pelan-pelan, para penerjemah Al-Quran itu mengatakan ayat ini berarti, hai orang-orang yang beriman, panggilan atau seruan kepada orang-orang yang beriman. Ada perintah di sini. Perintahnya apa? Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu diminta untuk melihara. Artinya di sini kita diminta untuk bersikap proaktif, jangan sampai kita tidak sadar bahwa pada saatnya kita ini akan terjebak pada situasi yang tidak menyenangkan. Sehingga kita harus melihara diri kita dan keluarga kita dari kemungkinan diri kita dan keluarga kita itu masuk ke dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang pada saatnya ketika kita gambarkan di akhirat itu lebih jelas lagi bahwa di neraka nanti ada situasi dan kondisi yang sangat menyakitkan. Karena apa? Kita akan dibakar dengan bahan bakar yang bahan bakarnya itu kita sendiri, manusia yang masuk neraka itu, dan batu-batuan. Dan tidak akan pernah kita itu lepas dari azab yang menyedihkan, yang menyesakkan, yang menyengsarakan. Dan tidak mungkin kita itu akan keluar karena dijaga oleh malaikat-malaikat yang dikatakan di sini dengan kata-kata yang luar biasa. Ghiladun syidad itu menceritakan sebuah pribadi atau seseorang atau pribadi yang sangat kasar dan keras, tidak ada kompromi, tanpa kompromi. Sehingga terkesan bahwa penjaganya itu kejam dan selalu disiplin untuk menjaga diri kita tetap dalam keadaan tersiksa di neraka itu. Ini yang membuat saya gemetar. Sehingga kalau kita itu lupa untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, bukan tidak mungkin nanti kita dan keluarga kita akan teradab oleh Allah sebagai akibat dari keteledoran kita ketika kita harus menjaga diri dari kemungkinan kita itu masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka itu. Dan malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, ketaatannya 100%. Dan mereka, para malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah tanpa kecuali. Sekecil apapun tidak pernah malaikat itu tidak mengerjakan perintah Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang ada di dalam surat At-Tahrim yang saya baca tadi, yaitu pada ayat ke-6, itu memberikan tuntunan kepada kita orang-orang beriman supaya kita itu terus berupaya untuk menjaga diri dan keluarga kita. Contohnya seperti apa? Ya seperti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi itu menjaga diri dan keluarganya dari kemungkinan diri dan keluarganya itu terjebak dalam tindakan-tindakan yang berakibat pada kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat.
Beliau betul-betul sadar akan tanggung jawab dirinya sebagai pemimpin keluarga. Mendidik, membimbing istri-istrinya, anak-anaknya, agar dirinya dan keluarganya itu terhindar dari azab Allah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini kata para ulama menggambarkan bahwa pendidikan itu harus dimulai dari rumah. Ayat ini walaupun secara redaksional tertuju pada kaum pria, kaum laki-laki, tetapi bukan berarti hanya tertuju pada laki-laki saja pesan moralnya. Ayat ini tertuju juga kepada para ibu yang harus bersama-sama melakukan proses pendidikan. Laki-laki dan wanita, ibu dan ayah di rumah itu harus bekerjasama membangun sinergi untuk melakukan tindakan dalam rangka mendidik anak-anaknya. Karena mereka berdua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dan bahkan saya seringkali melebarkan pengertiannya, kita itu juga punya kewajiban untuk saling mendidik dengan konsep tawasi, ya, kita saling menasihati, sehingga kita itu adalah sebuah pasangan yang satu sama lain tidak boleh lupa untuk saling mendidik, dengan saling mengingatkan dan bagaimana saling membimbing agar kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam berproses untuk menjadi pendidik di keluarga kita. Ayah dan ibu itu tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang disebut sakinah. Tetapi keluarga sakinah itu akan bisa tercipta ketika anak-anaknya mendukung proses pendidikan yang dikerjakan oleh ibunya, sehingga dikatakan di dalam kitab tafsir, kalimat tu anfusakum wa ahlikum naro, meskipun tertuju kepada laki-laki, itu tidak hanya kemudian dikatakan hanya ayah yang harus berbuat sesuatu di dalam proses pendidikan keluarga. Disinilah saya selalu menyatakan dengan tegas, setiap orang yang beriman punya kewajiban menjadikan keluarganya yang betul-betul menjadi bagian dari kehidupannya, itu menjadi keluarga yang peduli untuk bisa menjadi keluarga yang terjaga dari kemungkinan mendapatkan azab neraka dari Allah. Dengan cara apa? Taat kepada Allah. Sehingga perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah takwa kepada diri kita dan untuk kita sebarluaskan kepada seluruh anggota keluarga kita. Dan firman Allah itu, orang-orang yang beriman itu harus punya kesadaran untuk membangun ketakwaan di dalam dirinya dan keluarganya. Yang kedua, ketakwaan itu tidak harus kemudian diwujudkan hanya dengan kata-kata yang selalu disampaikan kepada siapapun, tetapi harus dibuktikan dalam tindakan untuk menyelamatkan diri dari api neraka, yang ketika kita pahami api neraka itu adalah sesuatu yang akan bisa kita datangi, kita alami ketika kita salah di dalam mendidik diri kita dan keluarga kita, sehingga proses pendidikan yang salah itu akan melahirkan manusia-manusia yang pada akhirnya akan mendapatkan azab dari Allah. Makanya saya selalu juga ingat pada kata-kata guru saya, kita itu adalah aset. Aset itu siapa? Aset untuk keluarga kita, termasuk anak itu aset bagi keluarga. Dan bagi seorang ayah dan ibu, anak adalah aset bagi mereka, dan di tangan bapak ibunya lah anak itu akan menjadi apapun dari siapapun. Dan orang tua harus proaktif memperhatikan benar proses pendidikan untuk anak-anaknya, tanpa harus bicara tentang siapa yang nanti juga akan terlibat dalam proses pendidikannya. Nah, terkait dengan masa pandemi ini, jangan pernah kita hanya berbicara dalam konteks pendidikan. Guru-guru kita itu yang paling bertanggung jawab, justru orang tua lah yang paling bertanggung jawab. Sehingga kalau kita membaca hadis yang populer, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa'abawahu yahwidani au yurassirani au yumajjisani, ini kita menjadi paham seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini itu selalu ada dalam keadaan fitrah, kesucian. Orang tuanya yang akan menjadikannya hanya itu menjadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, atau Majusi.
Bahkan di dalam di sini ada rangkaian kalimat kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a tukhissuna fiha min jad'a. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat, maka apakah kalian merasakan adanya cacat? Artinya kita ini yang punya tanggung jawab. Kita ini siapa? Orang tua. Anak itu menjadi menyimpang atau tidak, itu akan bergantung pada bagaimana orang tua itu mendidik anak-anaknya. Dan saya teringat juga apa yang dikatakan oleh salah seorang tokoh pendidikan yang itu orang barat, namanya Dorothy Nolte, yang pernah menyatakan bahwa anak itu belajar dari kehidupan lingkungannya dengan rangkaian kata dan kalimat yang indah. Ini ada 9 rangkaian kata dan kalimat yang selalu saya ingat. Yang pertama, beliau katakan, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia sesungguhnya belajar memaki. Jadi kalau orang tua itu selalu mencela anak-anaknya, anak itu secara tidak langsung belajar pada orang tuanya untuk memaki. Yang kedua, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jadi kalau orang tua itu membesarkan anaknya dengan permusuhan, dia akan belajar untuk berkelahi. Yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, anak itu belajar rendah diri. Jangan pernah mencemooh anak, karena ketika anak itu sering cemooh, anak itu akan menjadi anak yang rendah diri. Yang keempat, jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jadi kalau kita orang tua itu sering menghina anak, anak itu belajar menyesali diri. Yang kelima, jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jadi sebaliknya, kalau kita itu bersikap toleran, insya Allah anak itu akan belajar menahan diri. Yang keenam, jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Kalau kita sering muji anak kita, insya Allah anak kita itu selalu akan belajar untuk menghargai. Yang ketujuh, jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar tentang keadilan. Jadi kalau kita orang tua itu membesarkan atau mendidik anak kita dengan perlakuan yang terbaik, sebenarnya anak kita itu belajar untuk bersikap adil. Yang kedelapan, jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Kalau anak itu dibesarkan dengan pendidikan yang penuh dengan rasa aman, anak itu belajar untuk menaruh kepercayaan. Dan yang kesembilan, yang terakhir, jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan dukungan orang tua, ia sebenarnya belajar menyenangi diri. Yang terakhir, ini tambahan. Ketika saya lacak, ternyata ada kalimat terakhir yang tertuang. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar untuk menemukan cinta dalam kehidupan. Jadi kalau kita orang tua itu membesarkan mendidik anak kita dengan kasih sayang dan persahabatan, insya Allah anak kita akan belajar menemukan cinta di dalam kehidupan. Ini yang terakhir, simpulan yang sangat penting saya sampaikan. Jadilah orang yang selalu akan bisa direspon anak dengan sebaik-baiknya. Jadi orang tua yang memberikan kasih sayang dan membangun persahabatan dengan anak, agar anak itu menemukan cinta dalam kehidupan dirinya. Jadilah orang tua yang selalu mendukung anak untuk belajar untuk mencintai dirinya, mencintai, menyenangi, memahami dirinya dengan kasih sayang dan cinta. Dan pada saatnya mudah-mudahan kita juga akan bisa menjadi orang tua yang bisa memberi rasa aman, sehingga anak itu bisa menaruh kepercayaan pada siapapun, dan besarkan anak kita dengan sebesar-besar perlakuan dan sebaik-baik perlakuan dan pujian-pujian yang proporsional, karena sikap toleran yang terbaik, sehingga anak itu akan menjadi anak yang baik, bisa menahan diri, bisa belajar menghargai, dan bisa bersikap adil. Sebaliknya jangan pernah kita menghina, mencemooh, memusuhi, dan mencela anak, agar ia tidak belajar memaki, berkelahi, rendah diri, dan menyesali diri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya, akhirnya saya harus mengatakan pada diri saya dan pada para jamaah semua, surat At-Tahrim ini adalah surat yang antara berisi satu ayat di dalam ayat 6, bahwa dari rumah yang ideal, insya Allah akan tercipta sebuah pendidikan yang ideal, sehingga melahirkan orang-orang yang terdidik.
Orang tua yang menjadi pendidik yang sangat baik mendidik anak-anaknya, anak-anak yang terdidik dengan sangat baik, sehingga dari situlah muncul pribadi-pribadi yang terdidik dan pada saatnya akan menjadi pribadi yang tampil bergaul di masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan pada saatnya bukan hanya kepada dirinya dia bermanfaat, tapi pada orang yang berinteraksi dengan dirinya dirasakan betul mereka adalah orang yang bermanfaat karena telah melakukan proses pendidikan yang terbaik di dalam keluarganya, terjaga dari kemungkinan-kemungkinan menjadi orang yang terdampak buruk dari perbuatannya, dan bahkan mendapatkan dampak baik dari apa yang dilakukan ketika melakukan proses pendidikan yang terbaik dengan cara berislam dalam berkeluarga dengan sebaik-baiknya, dan pada saatnya Islam yang diamalkan itu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan kasih sayang untuk diri dan semua orang yang berinteraksi dengannya, dan bahkan orang-orang yang ada di dalam keluarga itu adalah menjadi orang-orang yang didambakan keadaannya di masyarakat karena mereka menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.